kamu gitu ya, mencintai Indonesia itu sebagai bentuk juga kamu mencintai hasil karya Tuhan. Agama itu juga bukan untuk dipaksakan gitu loh. Keimanan itu hak prerogatifnya Tuhan. Otak manusia kalau sudah terkena virus-virus sosial, logika dan akal sehatnya nggak jalan. Dan itu bisa memberikan dampak pada kejernihan hati. Yang pada saat kita nggak dikasih pilihan bukan berarti tidak jatuh pilihan kepada kita. Tuhan tahu saya nggak pernah tertarik untuk kesenian apalagi film. Tapi saya percaya tidak ada satu helai daun pun jatuh ke bumi tanpa izin Tuhan. Sebagai pemain, kita harus kenal diri kita dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ibu hanya ingin setiap langkah perjalanan ibu itu punya arti. Kalau mau itu berarti dan nantinya menjadi kekayaan dan bekal hidup kita, maka berilah arti yang lebih besar. Teman-teman, selamat datang kembali di Ngobrol Sore Semaunya bersama aku Putri Tanjung. Senang sekali hari ini aku kehadiran sosok legendaris yang sangat luar biasa, sosok yang sangat menginspirasi aku juga dan udah lama banget pengen ngobrol. Alhamdulillah terkabul bisa ngobrol. Kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk the one and only Ibu Christine Hakim. Hai, akhirnya ini satu kehormatan juga loh buat Ibu. Aku senang sekali loh Ibu. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Mau baru habis jatuh aja lupa umur. Iya gak apa-apa. Tapi Ibu aman kan? Semoga udah mendingan. Aman, insya Allah aman. Bu, kan aku ketemu Ibu itu berapa bulan lalu ya? 3 bulan. 3 bulan? Enggak. Oktober kan ya? Udah lama lah pokoknya. Tahun lalu ya? Desember tahun lalu. Tahun lalu ya? Sebulan lah ya. Tahun lalu ya sebulan. Udah 2 bulan ya lah kita gak ketemu ya. Udah lama Bu. Itu pertama kalinya aku ketemu Ibu. Di Sahid kita ada acara bareng. Tapi langsung kayaknya kita udah ngobrol 100 tahun ya. Oh iya benar Bu. Udah ngobrol dari hulu ke hilir ya Bu ya. Udah end to end. Bu, tapi ada satu hal yang aku inget banget dari obrolan kita. Waktu kita di panggung. Dan itu sangat menyentuh aku gitu. Dan aku pengen menanya alasannya. Ibu tuh setiap ditanya soal Indonesia. Iya. Ibu tuh selalu mau nangis. Aduh, ya. Ibu tuh kalau ditanya soal Indonesia, Ibu tuh selalu berkaca-kaca. Kenapa Ibu sangat senasionalis itu? Apa latar belakangnya? Kenapa Ibu sampai segitu cintanya sama Indonesia? Rasa itu timbul, Ibu nggak tahu kapan ya. Tapi yang jelas dalam proses perjalanan Ibu sebagai aktris ya. Satu hari setelah main Cut Nyak-Dien, Ibu setelah main film Hasyim Asyari. Itu film biopik yang ketiga Ibu mainkan. Pertama Cut Nyak-Dien, terus Cokro Aminoto yang Reza yang jadi Cokro, terus kemudian Hasyim Asyari. Ibu jadi istrinya, salah satu istri terakhirnya Hasyim Asyari. Jadi setelah itu Ibu semakin menyadari gitu ya. Wah, karena emang Ibu selalu bertanya. Karena Ibu kan gak, dulu waktu sekolah aja, waktu kecil gak suka kesenian. Apalagi film ya. Ibu gitu gak suka kan. IPS juga kan? Gak suka, sukanya kan math gitu. Jadi waktu Ibu di film gitu kan, itu pun juga menurut Ibu ya sudah ketentuan Tuhan aja singkat katanya gitu ya. Ibu percaya itu, oleh sebab itu Ibu ada proses yang panjang Tuhan untuk menjawab kenapa saya harus di film gitu kan ya. Setelah 50 tahun itu bayangin nyicil tuh Tuhan kasih jawaban ke Ibu ya. Setelah 50 tahun itu mulai agak clear gitu ya. Dan waktu setelah Hasyim Asyari itu Ibu juga sudah mulai lebih jelas, ibaratnya nih kalau puzzle gitu ya. Ibu benar. Kan kita puzzle kan kita belum tahu gambarnya apa kan. Betul. Tapi kita suruh ya melengkapi itu semua supaya gambar itu menjadi jelas. Ya. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi ini loh ternyata gitu ya. Indonesia tuh ini gitu ya. Terus amanat yang Tuhan berikan. Ibu hanya merasa pembelajaran. Waktu itu masih ya ada amanat, ada pembelajaran hidup yang Tuhan berikan gitu ya. Sampai setelah film itu, Ibu membuat film dokumenter
kerjasama dengan Kementerian Pariwisata untuk membuat sel Morotai. Ya. Jadi selama setahun tuh setelah sel Morotai selesai, bahkan dari sebelum sampai selesai, itu ibu terus ke Maluku Utara ya. Jadi di situ kan ada 4 kesultanan. Yang ibu sudah jelajahi 3. Oke. Karena yang satu Bacan tuh agak jauh ya, sampai lebih dekat ke Papua bahkan daripada Maluku Utara. Jadi di situ ada Kesultanan Ternate, Tidore, Jailolo itu, terus ya Bacan yang ibu belum pernah sampai saat ini Bacan. Nah, ibu kepingin sekali ya. Disitulah ibu semakin menyadari bahwa bahkan perjalanan kemarin waktu The Journey 50 Years of Christine Hakim, ibu ke Aceh, ke Makassar gitu ya, terus kembali lagi diingatkan akan perjuangan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin, kerajaan Goa. Itu kan wilayah kekuasaannya, bayangkan anak muda zaman itu, termasuk juga Sultan Agung, umurnya tuh baru early 20. Ya. Ibu lupa kalau Sultan Hasanuddin kalau nggak salah 23 tahun, ini 22 tahun. Bayangkan anak muda nenek moyang kita pada saat itu sudah mempunyai visi, misi dan peran yang besar sekali. Ya. Jadi itu pun kemudian nih setelah ibu bertanya sama Tuhan tuh waktu bikin sel Morotai gini, Tuhan, kenapa saya harus mencintai Indonesia? Karena Tuhan tahu saya cinta sekali sama Indonesia. Tapi kenapa? Itu gak sampai 24 jam. Tuhan menjawab, Indonesia adalah mahakarya ciptaanku, salah satunya. Allah, ibu langsung bertakbir. Karena waktu ibu tanya gitu, ibu masih duduk di kapal perang Banda Aceh dari Ternate mau menuju Morotai. Bayangkan di tengah laut jadi ya. Gelap gulita gitu kan, malam kita berangkatnya soal jam 4 sore dari Ternate. Jadi lagi di pertengahan tuh antara Ternate dan Morotai. Terus ibu sholat, habis acara sholat Isya, masih di atas sajadah, masih pakai mukena, masih tangan begini berdoa. Terus tiba-tiba aja muncul ingin berdoa seperti itu. Kan? Kenapa ya? Jawaban itu ibu langsung bertakbir lagi. Allahu Akbar. Saya ulang, berapa kali saya sebagai muslimah bertakbir. Ya oke, dalam kita aja gak ngitung ya. Sholat 5 waktu kita berapa kali takbir, gak ngitung ya. Tapi gitu ya, berapa seringnya pada saat kita bertakbir itu, kita betul-betul merasakan bahwa God is great. Ya. Tuh ya. Terus langsung Masya Allah. Gitu ya. Ibu langsung merinding bersyukur dong langsung. Ya, bukan merinding lagi gitu ya. Ibu campur baur gitu, Masya Allah gitu ya. Tuhan. Di situ jadi kalau kamu ya, mencintai Indonesia itu sebagai bentuk juga kamu mencintai hasil karya Tuhan. Ya. Yang hasil karya itu ya ini Tuhan memberikan kita untuk hidup. Dikasih oksigen gratis, dikasih semua seperti luxury. Ya. Kalau kita bisa mengolahnya, bahasa Indonesia tuh hidup dengan luxury, ya, kekayaan alamnya, betul. Keindahan alamnya, betul. Ya kan, budayanya, apa yang kita nggak punya, betul. Semua dilimpahkan sama Tuhan. So, jadi jaga dan pelihara, ya, dan kemudian itu kenapa? Untuk hidup anak cucu. Ya, itu dijaga. Jadi jangan GR. Orang Aceh, orang Jawa, orang Papua. Papua itu bukan milik orang Papua. Aceh itu bukan milik orang Aceh. Jawa juga begitu. Milik Tuhan dititipkan pada kita. Dijaga. Bukan dirusak seenaknya. Bukan dipelihara gitu loh. Hidup dan menghargai. Jadi jangan percaya bahwa bangsa kita ini bangsa yang bodoh. Itu label yang diberikan oleh penjajah. Betul. Supaya kita merasa bodoh dan kita dijajah terus. Gitu ya. Mana ada cerita. Makanya galilah sejarah gitu kan ya. Jangan hanya digali sejarah bangsa Indonesia itu zaman kolonialisme aja. Ya pasti jelek, lander gitu ya, bodoh gitu kan ya. Tapi kalau prakolonialisme, nenek moyang kita, Aceh ada berapa
itu Kesultanan, Kesultanan Samudra Pasai, Ya. ya kan? Bahkan 33 perempuan pernah memerintah Kesultanan Aceh. Jadi jangan Islam yang sekarang mengharamkan bahwa ada presiden Indonesia nanti. Mudah-mudahan Putri Tanjung, amin, amin. Ibu, ya rabbal jangan. alamin. The next time. Ibu. Loh, you never knows. Ibu. You never knows. Kalau itu sudah menjadi ketentuan Tuhan, yang penting adalah belajar aja. Iya kan? Belajar memahami Indonesia, permasalahan Indonesia gitu kan ya. Karena Ibu percaya sekali gitu ya. Setiap orang tuh udah dikasih amanat dan punya jalan hidupnya sendiri-sendiri yang Tuhan sudah gariskan gitu loh. Ini menurut aku ini yang menarik soal koneksi ibu sama Tuhan. Ya. Kan ibu selalu bilang semua manusia itu sudah ada rencananya dari yang Maha Kuasa. Ya. Tadi ibu juga udah bilang. Ibu ceritain dong spiritual journey ibu. Karena pasti nggak langsung dong Bu. Ini kan pasti proses. Duh, panjang lagi nih nanti. Gak apa-apa Bu, aku pengen tahu. Karena gini Bu, karena ini juga, karena kan yang nonton ini kan semua muda-muda ya Bu. Kita semua kan pasti punya proses spiritualnya masing-masing. Dan kita semua tuh pengen mencari ketenangan juga Bu betul. gitu. Apalagi sekarang yang harus berhati-hatinya kalau belajar agama lewat YouTube. Nah betul itu dia Bu. Ya Karena kan informasinya, interpretasinya kan bisa keliru, nanti jauh jadi betul. gitu kan ya. Ya, Ibu bersyukur sekali. Memang pasti ya yang memperkenalkan agama Islam itu kan orang berpikir Ibu mualaf ya karena namanya Christine. Padahal karena Ibu lahirnya 25 Desember, hari Natal. Jadi namanya Natalia Herna Christine Hakim. Ya. Nah, terus jadi Ibu bersyukur sekali bahwa memang lahir dari keluarga Muslim, kemudian yang memang orang tua Ibu yang memperkenalkan. Jadi, itu dalam seminggu tuh padat sekali itunya ya. Ngaji 1-2 kali seminggu. Itu di antara, belum lagi yang lain-lain yang olahraga. Berarti yang dari kecil ya Bu? Dari kecil ya. Tahun 70, jadi Ibu main film pertama tuh tahun 73. Iya. Tahun 73 itu Ibu sebetulnya ya udah mau menolak, tapi karena singkat kata jadi nggak bisa menolak. Ibu main, tapi sebetulnya Ibu sudah merasa dan Ibu sudah bilang sama Ibu, enggak, saya nggak mau main film gitu kan ya, udah cukup, ini bukan dunia saya gitu kan. Tapi karena terus dapat di film pertama dapat Best Actress di Festival Film Indonesia kan, ya itu yang bikin satu udah siap mau lari, satu kaki ditarik gitu kan ya ke dunia film, jadi nggak bisa berhenti. Nah baru tahun kedua di film Kawin Lari, Ibu di situ begitu menyadari karena Ibu di situ udah nggak jadi remaja yang anak orang kaya lagi gitu kan ya. Yang kita tahu itu lingkungan hidupnya itu tidak sulit untuk Ibu memahami dunia itu. Gitu. Tapi di film Kawin Lari itu sangat sekali jauh berbeda dari latar belakang keluarga dan tokoh yang Ibu harus perankan. Sehingga Ibu harus mulai melakukan research yang lebih mendalam. Disitulah Ibu baru menyadari bahwa film satu-satunya bidang itu yang menyangkut Ipolexosbud, ilmu pengetahuan politik, sosial, psikologi, teknologi semua ada di. Wah, pikir bodoh sekali nih saya kalau tidak bisa memanfaatkan dunia ini sebagai bagian dari proses belajar aku kan. Akhirnya Ibu komit mulai itu film adalah menjadi pengganti bangku kuliah buat Ibu. Kan itu komitmennya, jadi belajar. Tapi kemudian ada anak-anak geng pegangsaan. Kamu belum lahir, jauh. Itu kalau papa kamu tanya sama papamu nanti mungkin tahu papamu ya. Yang ajak Ibu Kinan Nasution, gitu kan, mulai dia Ibu, yuk ikut gua ngaji. Dites aku, bisa gua ngaji kan tahu kan. Bisa gua ngaji, coba ya baca gitu. Wih, iya lu bisa gitu kan. Tapi ya karena memang udah tertarik kan dengan agama, Ibu pikir ya udah ikut akhirnya. Nah, itu kan terkenal dulu Islam Jamaah Kinan Nasution and the Gang itu aliran yang cukup keras gitu ya. Tapi Ibu melihatnya nggak seperti itu gitu kan ya. Ini hanya kita justru dikasih tahu lebih details kok, dikaji lebih details apa yang bukan hanya bagaimana bisa menghafal atau membaca Al-Quran, tapi makna daripada
Al-Quran itu apa? Ya. Itu kan yang jauh lebih penting. Betul. Karena Maknanya, itulah artinya. maknanya gitu loh Ya. ya. Itulah yang lebih penting, itulah yang justru dibutuhkan oleh ibu waktu merasa ya ibu Iya. dan sebagai manusia, Iya. karena itulah yang akan menuntun Iya, itu hidup pedoman. kita kan. Iya. Iya. Dah itu satu kan. Jadi terus ditambah lagi hadisnya Iya. gitu kan. Itu pun juga dari sistem pengajarannya, wah ini nggak bisa sembarangan si ustadznya menerjemahkan itu, karena dia juga harus belajar dulu dari gurunya dan belajar dari Betul. gurunya lagi, dan itu juga nanti sebelum dia mengajar dia harus dites dulu apakah melenceng apa tidak dari makna yang sesungguhnya gitu ya. Jadi ya agak terjamin itu kontrolnya gitu ya. Dan jujur aja ibu sampai sekarang juga begitu gitu. Makanya dia bertanya, LDII kan terkenal keras ya, tapi kok ibu aku ekstrim nggak? Ya karena apa? Agama itu juga bukan untuk dipaksakan gitu loh. Nggak bisa kita memaksakan. Karena apa? Keimanan itu hak prerogatifnya Tuhan. Betul. Gitu kan? Ya. Ya udah, saya belum bisa berjilbab. Karena apa Tuhan? Saya bilang juga Pak Kiai, saya bilang maaf. Karena saya sedang belajar menjilbabi hati dan pikiran saya. Saya ngomong masih suka sembarangan. Nanti orang, udah berjilbab kok ngomong gitu. Malah nanti jelek yang udah berjilbab gitu. Kesan orang berjilbab malah jelek, itu yang aku jaga. Itu kan ya. Dalam prosesnya itu juga, wah selalu sampai ya nak baru berapa kira-kira 2 minggu yang lalu. Oke, 2 minggu yang lalu masih baru nih. Iya, jadi ibu diingatkan lagi. Yang selama ini ibu tahu, ibu lewati itu tapi nggak ibu sadari gitu loh ya. Ibu tahu bahwa semenjak film Cut Nyak Dien gitu ya, itu merupakan awal napak tilas ibu tentang My Family Trees gitu ya, karena jadi campuran ada Padang, ada Aceh, ada Jawa gitu kan ya, ada Arab. Nah itu napak tilas ibu tentang My Family Trees, tapi juga awal dari langkah ibu untuk mencari makna dari Indonesia itu. Ya itu awalnya Cut Nyak Dien. Terus kemudian tapi di Cut Nyak Dien juga begitu ibu kekurangan bahan-bahan untuk referensi ibu mendalami atau mengenal Cut Nyak Dien, karena sejarah ditulis oleh kebanyakan ya 85% atau 90% itu oleh justru penjajah gitu kan ya. Yang ditulis oleh bangsa kita sendiri terbatas sekali. Jadi akhirnya ibu gak ada pilihan lain kecuali itulah jalan Tuhan ya nak ya. Kemana aku harus bertanya kalau bukan ke Sang Penciptanya? Ibu hampir di mana ada kesempatan, ibu sholat malam, ibu hanya minta Tuhan, kalau ini sudah menjadi amanatmu untuk aku jalankan, kasih aku kekuatan, karena itu menuntut energi secara fisik juga yang berat. Lalu juga bimbing dan tuntunlah supaya aku bisa memahami, mengerti dan memahami apa yang dirasakan, dipikirkan oleh beliau. Nah, sampai akhirnya ibu berdoa terus, dimana teman-teman minta dibimbing sama Tuhan dari segala aspek gitu ya. Dan sejak itu, bahkan bukan hanya pada saat film sejarah aja. Jadi ini yang membuat ibu menangkap dan membaca dan melihat bukan hanya lagi dengan panca indera yang dengan mata melihat, dengan telinga mendengar, tapi semua itu dari ini. Itu ya. Semua tuh dari ini gitu kan. Jadi inilah yang juga terus kemudian di mana ibu bertanya setelah itu. Tuhan, ibu ingat sekali ibu bertanya di dalam salah satu pulau kecil kali di Maluku Utara juga. Itu tuh. Tuhan, di mana roh-roh itu? Di mana jiwa itu? Karena selama ini aku mempelajari Al-Quran dan hadis tidak ada penjelasan. Ya kan? Nah, di mana roh itu? Kan? Tuhan menjawab dengan diplomatis. Ini berterima ibu ya, diplomatis ya. Ibu bisa mendapatkan tuh gimana sih? Maksudnya ibu ngerasain langsung? Gini, ibu tahu udah, karena ini sebagai pemain kita harus kenal diri kita dari ujung kaki sampai ujung rambut. Itu harus kenal betul ya. Mulai suara kita berbicara, kita ini gitu ya, supaya kayak gini. Kok ini bicaranya masih seperti Christine Hakim, ritmenya atau apanya gitu ya.
Jadi ibu juga tahu dong kekurangan ibu, Betul. ya. Ya. Pada saat itu datang ilham itu, ibu tahu ini bukan ini bukan aku nggak sampai segitu nggak sampai segitu juga, kalau ada ketajaman juga enggak gitu ya. Jadi ya udah, itu keyakinan ibu bahwa ini memang datang untuk mengingatkan aku gitu loh ya. Lalu ibu, di mana roh itu? Setelah 3 bulan kemudian, kurang lebih ya, ibu jawab, apakah tidak kuasa Tuhan, dengan kuasa Tuhan dan izin Tuhan ya, roh-roh atau jiwa-jiwa itu bersilaturahmi dengan kita. Apa yang Tuhan gak kuasa? Kan aku juga selalu minta Tuhan izinkan saya untuk bisa mengatakan. Gitu loh. Ya udah, dikasih. Silaturahmi itu menurut gue ada 3. Oke. Ya. Silaturahmi fisik nih, kita bersilaturahmi fisik. Nah. Ya. Tapi sekaligus juga nih silaturahmi antara batin kita juga berjalan. Betul. Mind kita juga berjalan. Ya. Mungkin yang sering tidak terjadi adalah silaturahmi fisik. Ya. Begitu juga dalam hubungan kita sebagai manusia dan kepada Tuhan penciptanya. Ya, betul. Fisik nanti Tuhan menjanjikan, nanti kalau kamu orang yang baik kamu bisa bertemu saya. Kalau kamu tidak baik gitu ya, kamu tidak nggak ketemu, ya kan. Nah, jadi terus kemudian, jadi kan ada tiga ini juga, connection ini juga gitu antara kita dengan yang menciptakan kita. Iya. Fisik itu yang masih ditunda. Iya. Tinggal bahkan batin dan pikiran gitu loh, gitu kan. Nah, inilah yang semuanya sebetulnya harus kita jaga. Ya. Setelah itu yang tanpa ibu sadari itu terjalin dengan film-film ini, karena ibu tahu keterbatasan ibu dalam proses kehidupan ibu dan juga sebagai aktris. Makanya sebetulnya ibu bilang, kalau Bu itu butuh perjalanan yang sangat lama dong, Bu. Iyalah, tapi kan nggak apa-apa. Makanya ibu bilang, don't be afraid to become an old. Kenapa? Ada keindahan tersendiri di hari tua. Iya kan? Betul. Setelah kamu melewati perjalanan panjang, kamu melewati banyak sekali dinamika kehidupan. Betul. Dan itu kekayaan kamu kalau kamu bisa memaknai semua itu. Iya. Iya kan? Menjadi arti dalam kehidupan kamu. Ya. Itu kekayaan kamu yang luar biasa. Iya, benar. Tapi gitu ya, ibu hanya ingin setiap langkah perjalanan ibu yang ibu kasih itu punya arti. Iya. Nah, kalau mau itu berarti dan nantinya menjadi kekayaan dan bekal hidup kita, maka berilah arti yang lebih besar. Diingat sama Tuhan. Kalau kamu membatasi, gitu ya, ini keamanat atau pekerjaan ini dunia film, berarti kamu juga membatasi frekuensi komunikasi kamu sama Tuhan. Karena apa? Kan? Oke. Terus ibu tuh aja. Gitu ya. Berpikir, iya. Awalnya ibu di film, ibu gak suka film, tapi sampai begitu ibu menyadari, ibu mulai mencintai film dan ilmu film pengetahuan. Jadi film adalah media komunikasi ibu dengan masyarakat. Dan yang kemudian menjadi diplomasi budaya juga dengan komunikasi dengan masyarakat internasional. Okay? Awalnya ibu hanya ingin merubah sudut pandang masyarakat, seperti ibu juga dulu yang kurang positif melihat dunia film, gitu ya. Dari yang kurang positif ini menjadi positif, karena film tidak seperti apa yang dibilang itu. Ya, dituntut juga seperti profesi yang lain juga banyak hal untuk bisa menjadi seorang aktris atau filmmakers, gitu ya. Kemudian dalam tahapan berikutnya, begitu ibu menyadari film adalah media very strong, ya. Powerful media untuk yang bisa merubah pola pikir dan kehidupan masyarakat, sehingga ibu menjadikan media film ini sebagai media kampanye ibu untuk mengangkat permasalahan-permasalahan sosial yang ada di Indonesia, gitu ya.
Agar apa? Agar betul-betul masyarakat juga lebih aware. Betul. Dan ikut berpartisipasi dalam, katakanlah mengentaskan waktu ibu berproduksi film anak jalanan gitu Iya. ya, lebih itu dan yang lain-lainnya. Terus yang ketiga gitu ya, kemudian kan juga menjadi media komunikasi ibu. Ya ibu cuma pikir ya habis setelah itu ibu terus berdoa aja kalau setiap Iya. mendapatkan pekerjaan gitu Iya. loh. Tapi ternyata itu kan menjadi filmnya jadi media komunikasi di luar daripada sholat, puasa Betul. dan doa yang Iya. bahasa Arab gitu Iya. ya. Tapi itu juga film jadi media komunikasi aku, Iya. ibu sama Tuhan. Betul. Itu Iya kan? spiritual journey ibu sendiri ya itu. Exactly. Gitu kan? Iya. Agama itu bukan membuat kita takut, justru agama Benar. itu untuk mempersulit hidup kita. Benar. Enggak. Benar. Untuk mempermudah hidup kita. Betul. Kamu yakin? Ya udah, Tuhan juga bilang kok kerjakan itu semampu. Nabi juga bilang kerjakan semampumu. Kalau Iya. kamu belum mampu ya udah mau apa, asal jujur. Lu udah mampu tapi lu mau kerjain gitu kan ya. Itu kita harus jujur juga sama diri kita. Sure. Once? Okay, well, there was this one time, but Bu, ibu kan udah 50 tahun berkarya. Itu kan waktu yang bukan sebentar ya Bu. Itu kan sangat lama gitu. Iya. Pasti pelajaran yang ibu dapatkan tuh sangat luar biasa. Tadi satu hal yang ibu selalu omongin yang selalu dekat sama aku adalah ibu bilang pentingnya menjaga hati dan pikiran. Iya. Karena itu sangat penting. Iya, iya. Ibu tahu kan kalau sekarang tuh anak-anak muda itu banyak sekali permasalahan hidupnya. Ya kan? Iya kan Bu? Kasian, Iya Nak. kan Bu? Tapi- umur 27 tahun gitu Iya, ya iya, kayak iya, aku gitu ya Bu ya. Bahkan pasti banyak ada life crisis, nggak tahu mau ngapain, ada mental health, stres yang berlebihan karena semua informasi terlalu banyak. Itu kan terjadi Bu. Bu, kasih kita ya Bu tips and tricks yang konkret Bu. Ya, gimana caranya yang sudah ibu pelajari selama 50 tahun ini untuk bisa terus menjaga hati dan pikiran ibu. Ibu aja juga baru diingetin loh berapa tahun yang lalu. Jadi waktu jujur aja untuk menjaga hati dan pikiran, ibu tuh proses baru lama ya, Bu, ya? diingatkan. Sebetulnya sih lama atau nggak lama relatif ya. Ya. Iya kan? Betul. Yang jelas adalah kalau kita selalu menjaga komunikasi kita dan hubungan silaturahmi kita sama yang di atas, sama yang maha kuasa, sama yang maha itu gitu ya. Maha pencipta itu, maha segalanya. Tuhan lebih tahu kapan waktu yang tepat untuk diinikan pada kita, diingatkan. Ya bayangin ibu juga baru kemarin kok diingetin gitu kan 3 Iya. tahun yang lalu waktu syuting Pematahari Jahanam. Iya. Begitu, oh ibu baru tahu itu ibu jadi hantunya karena ibu belum baca skrip kan. Iya. Begitu pulang, ya udah mau syuting ibu harus baca skrip dong. Iya, jadi hantu lah ibu. Sumpah lo gue jadi hantu. Ya Allah, tapi kan dalam ditolak udah terima ya, manajer udah tanda tangan. Terus ibu bilang, ya Allah, tanya sama Joko pasti udah tahu dong. Dia punya alasan tapi pasti menyangkut teknis, menyangkut Iya cerita. benar. Tapi yang ibu yakin gitu ya, Tuhan, tanya lagi ibu sama Tuhan. Tuhan 30 tahun lebih Tuhan kok memberikan jalur yang berbeda. Pembelajaran, dan saya tahu selama ini Tuhan kasih pembelajaran bukan cuma how to become a good actress, how to produce a good film or whatever gitu ya, tapi juga pembelajaran hidup. Iya. Nah, pembelajaran hidup apa nih yang Tuhan mau kasih buat aku ya, jadi hantu gitu dan film hantu gitu kan ya. Ternyata apa Bu jawabannya? Ya itu nak ya. Kemudian ya ibu gini, waktu promo launching poster, ada wartawan yang tanya, terus ibu, oh metafor nih gitu kan ya. Jok, ini metafor ya? Iya Bu, gitu kan ya. Apa begini metafornya? Oke, Joko mengambil juga wayang sebagai simbol-simbol dari karakter-karakter manusia itu kan. Karena memang wayang kan menggambarkan itu gitu kan ya. Oh, terus tapi gini, waduh, metafor ya, aku tahu metafor. Ini pasti orang jahat, artinya iblis. Tanya lagi sama Tuhan, Tuhan, saya nggak percaya ada orang sejahat Nyi Mis nih yang saya harus main ini. Kalau saya nggak percaya dan saya nggak ngerti apa yang ada dalam pikiran Nyi Mis dan di hatinya, kok ada orang jahat gini gitu loh. Nah, gimana saya mau memainkan ini? Iya. Gitu kan ya.
Terus dijawab lagi, coba bayangin sampai hal urusan film Tuhan menjawab coba. Masya Allah, terima kasih Tuhan, alhamdulillah Tuhan. Tuhan, kamu masih pakai logika Christine Hakim. Gak ada logikanya lagi. Iya. Ya itu, hatinya karena sudah dikuasai, hatinya sudah menjadi hitam, energinya negatif sampai akal sehatnya nggak jalan. Nggak jalan ya. Udah, dia tidak ada logikanya lagi. Oh ya udah, aku nggak main, nggak usah aku tanya deh kenapa aku harus membunuh, kenapa aku harus, pokoknya aku marah, aku dendam, mau jenggut itu ini orang gitu ya, kan mengupas kulit bayi juga udah, gitu kan kubah. Nggak pakai logika, nggak pakai hal sehat. Iya. Udah gitu, hitam hatinya. Bayangkan, saya bilang Tuhan, tanya lagi, cerewet lagi nih kan si Christine Hakim. Tuhan, apa ada manusia itu seperti itu? Saya nggak percaya juga Tuhan, walaupun Tuhan udah kasih tahu nggak pakai logika nih misalnya. Ada nah. Mau kamu sepintar apapun kamu udah belajar agama, tapi kalau hati kamu masih dikuasai oleh kemarahan, dendam, kebencian, apalagi itu yang hoax itu, ya makanya ini yang maki-makian nih sekarang. Udah mau milih paslonnya siapa 1, 2, 3 terserah, tapi nggak usah maki-maki gitu loh. Ya kan kita udah diajarin kok sama nenek orang yang kita mau orang tua kita. Ada sopan santun, ada etika yang harus dijaga, nilai yang harus dijaga gitu kan ya. Nggak enak aja maki-maki orang, ngebully orang, menghina orang, apalagi nyebarin hoax gitu kan ya. Iya kalau itu ada Tuhan gitu ya, yang teriak-teriak gitu ya, pakai tua-tua juga untuk menyebarkan fitnah, pakai itu lagi apa tuh, corong itu, toa itu lagi kan ya, udah maki-maki pakai toa dikencengin lagi gitu kan ya, aduh astagfirullahaladzim gitu kan ya, udah oke. Jadi terima kasih Tuhan, dalam waktu 3 tahun nak, Ibu main The Last of Us, udah mau ditolak. Gitu Bu. Sampai satu malam, ini cara Tuhan yang kasih jalan. Udah, kalau Tuhan yang udah memilih, kita gak punya kuasa. Atau malam udah mau tidur nih, suami lihat dong orang sebelah kan, lihat istrinya gelisah terus nih udah berapa lama kan. Chris akhirnya deketin kepalanya ke Ibu. Chris, I think you have to go. Ini hanya bukan bagus buat kamu, buat dunia film Indonesia, tapi buat Asia juga bagus. Ya, itu tau nggak nak? Rasanya nih beban di sini tuh hilang, gitu ya. Langsung enteng. Besok paginya telepon dari Samaria, nak, oke, Ibu pergi. Mereka berteriak gitu ya. Aduh, saya bilang ini anak-anak jahanam gitu ya. Dia singkat kata berangkat. Syuting udah selesai syuting, walaupun ada pembelajaran tuh selama syuting gitu ya, tapi masih nggak ngeh. Begitu jadi dikirim undangan untuk premier di LA, tapi wah Ibu lupa tuh kan, lihat visa, coba lihat visa udah habis, harus diperpanjang. Jadi, waktu itu tanggal 9 Januari kalau nggak salah tuh mereka mau premier. Singkat kata visa belum selesai, jadi Ibu baru berangkat tanggal 17-nya. Tapi hikmahnya adalah director sama produsernya bikin special screening buat Ibu. Khusus yang episode 2 yang bagian Indonesia itu ada Ibu. Ya kan? Begitu. Jadi episode pertama Ibu masih lihat di sini. Yang dipremierin tuh episode pertama. Jadi Ibu akhirnya nggak datang di premier. Begitu Ibu lihat episode pertama cuma ada undang beberapa orang aja untuk nonton bareng gitu ya. Metafor nih, begitu Bu lihatnya, metafor lagi. Kok rasanya agak mirip-mirip Perempuan Tanah Jahanam juga nih ya, metafornya bicara masalah. Balik lagi ini kan dengan hati dan otak manusia nih kan. Pikiran. Langsung dong begitu sampai di LA, Ibu waktu lagi di put special screening itu Ibu langsung confirm kan. Ini metafor ya. Yes. Mereka lihat-lihatan tuh antara produser sama direkturnya sama scriptwriternya. Lihatan yes gini ya. Apakah pesan moral yang kamu mau sampaikan? Otak manusia. Kalau sudah terkena virus-virus sosial. Maka logika dan akal sehatnya gak jalan. Udah gak jalan lagi. Dan itu bisa memberikan dampak hati. pada kejernihan hati.
satu paket kan tuh Iya. sama si perempuan tadi jahanam. Itu sih salah satu yang menjaga kejernihan hati dan akal sehat, Iya. logika berpikir kita gitu Iya. ya. Jadi hati-hati sekali dalam mempergunakan medsos. Oke. Gini, jangan kita berpikir wah ini teknologi yang kita enggak. Dan itu ngerusak sekali. Iya. Kalau kita tidak bisa mengontrol, Iya. ya. Contohnya hati-hati juga sebagai orang tua. Iya. Nih, ibu muda hati-hati. Banyak sekali sudah contoh dan situ secara ilmiah sudah terbukti bagaimana handphone itu ataupun Iya, medsos konten itu merusak ya. konten, merusak juga fisik panca indera anak-anak, pendengaran ini dan bahkan otak. Gitu loh. Inilah yang berhati-hati Iya. dalam memberikan HP kepada anak-anak, kecuali itu didampingi. Betul. Karena ada juga pasti yang mendidik gitu Iya, ya. iya. Tapi kan di situ orang tua ya Harus harus dikontrol. berperan dan harus konsekuen. Iya. Nah ini konsekuen juga di dalam menjalani atau menghadapi sesuatu gitu kan. Yang artinya tentunya yang positif ya. Iya. Dan ibu konsistensi dan konsekuensi ini ibu belajar tambah meyakin itu dari Cut Nyadim. Oke, kita punya visi dan misi kita berjuang, tapi sering sekali tengah jalan Iya. karena ya namanya juga dinamika juga hidup. kehidupan ya, gitu kan. Terus kita bisa Kanan melenceng kiri. sendiri gitu kan Betul. ya. Nah ini pasti hidup itu kembali lagi memang pilihan. Nah, masalah pilihan nih lagi ya. Pilihan itu kadang-kadang kita dikasih dalam kehidupan ini banyak pilihan. Itu juga bikin kita bingung dan harus berhati-hati di Benar. dalam menentukan pilihan Betul. kita. Oke? Kadang-kadang yang enak cuma 2 pilihan. Kalau sebagai muslimah tuh kalau 2 pilihan aku enak tinggal istikharah. Itu kan ya. Ya. Tinggal istikharah memilih antara 2 gitu kan ya. Tapi kadang juga kita gak dikasih pilihan. Ibu masuk ke film kan ibu gak dikasih pilihan. Ibu milih nih untuk menolak datang ke kantor Pak Teguh. Tuhan itu. Yang pada saat kita gak dikasih pilihan bukan berarti tidak jatuh pilihan kepada kita. Ada pilihan itu, tapi yang memilih Tuhan. Nah kalau Tuhan sudah memilih, itulah yang harus kamu terima. Kalau kamu jangan ditolak. Karena Tuhan lebih tahu. Tuhan tahu saya gak pernah tertarik untuk kesenian apalagi film. Tapi saya percaya tidak ada satu helai daun pun jatuh ke bumi tanpa izin Tuhan. Betul. Jadi ini atas kehendakmu aku di film. Kenapa? Gitu loh. Kalau memang pekerjaan di film ini gak barokah, apa susahnya Tuhan ganti aja kasih aku pekerjaan yang lain ya. yang lebih membawa berkah Ya. menurut Tuhan. Tapi enggak nak. Berapa kali ibu mau bermain film kayak kemarin baru 2 minggu yang lalu juga. Iya. Tapi kan itu pembelajaran mulai itu. Nah mulai itulah ibu jadi kan ya. Maka itu yang tadi masalah pilihan itu. Oh Tuhan sudah memilih. Kamu mungkin pada saat pilihan itu jatuh kepada kamu. Gitu kan ya. Kamu gak paham. Nah cari aja. Minta sama Tuhan supaya kamu bisa memahami. Asal komunikasi kamu dan konsultasi kamu sama Tuhan jangan pernah berhenti. Supaya tetap dituntun nih ke jalan yang memang seperti apa yang Tuhan sudah, ini tujuan yang Tuhan sudah inginkan dari kita. Nah kalau sudah betul insya Allah nak. Walaupun adalah namanya dinamika kehidupan ya. Kita pasti mengalami hal-hal yang memang di luar dari keinginan kita sendiri. Tapi nanti Tuhan ingat lagi balik lagi kok ke ibaratnya gini. Udah Tuhan menunjukkan nih kamu tujuannya mau kemana, mau ke Surabaya gitu. Banyak jalan ke Surabaya. Tapi kalau kamu tidak melihat petunjuk jalan, bisa nyasar. Iya kan gitu loh. Nah ini, ikutilah terus petunjuk-petunjuk ini jalan. Ya belum, ya pengen stop dulu karena capek, aus, mau apa ya stop aja dulu. Iya. Gitu loh ya. Atau kepengen mau belanja dulu, ke sana ya belanja aja dulu. Iya. Tapi ikut lagi petunjuknya itu gitu loh. Jadi ikuti terus petunjuknya. Insya Allah kan selamat. Insya Allah. Bukan cuma selamat kali. Kita kan berharap ya bahwa segala sesuatu yang apa kita kerjakan itu mendapat ridho Tuhan. Amin. Betul. Amin, amin. Jadi dan menjadi berkah. Ibu percaya sekali bahwa hidup itu adalah ibadah.
Hubungannya apa film sama Tuhan, sama agama, sama ibadah? Ternyata kan erat. Nah itulah Tuhan bisa gini. Tuhan memberikan pemahaman kepada si A untuk mendalami pembelajaran agama atau kehidupan itu melalui misalnya menjadi ustadz atau ya udah itu. Dalamilah itu, maknalilah, jiwailah. Seorang manusia mengorbankan hidupnya dengan segala konsekuensi dunia akhiratnya untuk kehidupan orang lain. Masya Allah, saya tidak berproses seperti itu belum tentu mempunyai kebesaran jiwa dan kemuliaan jiwa seperti itu. Betul. Jadi kalau lihat dari segi moral agama ya salah. Tapi kan kembali lagi, we never knows. Makanya jangan cepat juga mengecap orang tidak beriman atau kafir. Kalau besok kita yang sudah dikasih keimanan tapi kita gak bisa jaga, kita sombong, kita gak berhati-hati, lepas keimanan itu bisa. Sementara yang katakanlah punya profesi itu yang against, yang atau tidak barokah, pasti jelas itu udah enggak ini gitu ya, artinya apa namanya ya, tabu gitu ya. Tapi besok atau 2 jam kemudian atau 1 bulan kemudian dia dikasih keimanan sama Tuhan 180 derajat berubah bisa. Janganlah, kita sering dengar kok, jangan kamu merasa lebih baik dari yang lain gitu ya. Pembelajaran itunya di mana ya di dalam Al-Qur'an ya? Ternyata itu ada di Al-Quran maupun di hadis Nabi menjelaskan. Bahkan itu pembelajaran hidup yang sangat dasar dan awal dari Tuhan kepada umatnya, makhluk-makhluk ciptaannya sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi. Yaitu waktu masih kehidupan. Sebelum langit dan bumi itu ada, Tuhan sudah menciptakan iblis terlebih dahulu dengan api dan kemudian menciptakan manusia dari tanah. Tuhan memerintahkan pada makhluk ciptaan yang pertama si iblis ini untuk bersujud kepada makhluk ciptaan yang kemudian Adam, manusia ini ditolak oleh iblis. Karena apa? Kesombongan. Iblis merasa lebih hebat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan lebih dulu dan dari api. Ini cuma dari tanah. Sampai satu udah pasti. Yang kita tahu maknanya adalah iblis menentang Tuhan. Tapi yang terlupakan oleh kita, makna pembelajaran yang lain adalah sesama makhluk ciptaan Tuhan, jangan kamu saling menghina dan merasa lebih baik. Karena Tuhan menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perempuan ada amanatnya sendiri, laki-laki ada amanatnya, menjadi sempurna. Kalau dia bisa bersatu, hidupnya akan lebih sempurna, gitu ya, akan lebih bermanfaat. Kalau perempuan dan laki-laki bersatu itu bukan mana yang lebih, itu mana yang kurang, enggak. Betul. Gitu kan ya. Jangan laki-laki merasa hebat, oh kamu tercipta dari tulang rusukku, gitu kan ya. Lu nggak ada rusuknya, jantung lu ketusuk langsung lancap, ya kan? Kan tulang rusuk itu melindungi, you see, esensi makna dari pembelajaran itu. Jadi sebetulnya kalau perempuan pun menyadari fungsinya sebagai pelindung dalam keluarga, Masya Allah, itu yang harus dilagih. Laki-laki jangan sombong gitu loh kan. Tapi kalau kemudian dalam kehidupan itu saling mengisi, perempuan katakanlah punya hasil yang lebih atau punya lebih kebenaran, juga jangan sombong. Betul. Gitu loh, ya kan. Nah ini jadi jadi sulit, Ibu tidak bisa ini hanya 1 + 1 2. Betul. Yang harus paling Baik kompleks ya Bu. Baik kompleks dan tinggal kamu mencari setiap langkah hidup kamu itu sebuah pembelajaran yang cari maknanya sini apa dari pembelajaran itu gitu lah. At the end of the day, ikhlas, sabar yang tanpa batas. Sabar yang tanpa Kesabaran batas. tanpa batas. Kan kita sering, kenapa Ibu tambahkan tanpa batas ya. Selama ini jangan itu. Ibu sendiri bilang, ya tapi kesabaran ada batasnya. Itu hanya untuk sebuah pembenaran terhadap ketidaksabaran kita. Tapi sesungguhnya tidak seperti itu. Itu Ibu baru diingatkan Tuhan juga 2 tahun yang lalu. Dia 2 tahun yang lalu.
bahwa kesabaran yang tanpa batas. Karena gini, jawabannya pun ada, Tuhan kasih juga. Oke, kalau kita membatasi kesabaran kita, apakah gitu ya, kehidupan atau permasalahan hidup kita akan selesai? Kan belum tentu. Betul. Kalau kita tidak sabar, Betul. ya kan ya. Tapi yang sudah pasti, dan ibu yakin di agama apapun pasti ada, coba bahasanya mungkin berbeda. Kalau di dalam agama Islam itu, dalam Al-Quran adalah innallaha ma'asobirin. Sesungguhnya Tuhan akan selalu beserta orang yang sabar. Ya. You don't have to be worried anymore. Ya. Dalam menghadapi segala tantangan permasalahan kehidupan. Kenapa? Tuhan akan selalu ada di samping kamu. Jadi kamu gak usah khawatir. Itu, jadi jangan batasi kesabaranmu. Ya. Jadi sekarang doa ibu ganti. Bukan hanya, ya Tuhan kasihlah saya kesabaran. Enggak. Berilah saya keikhlasan dan kesabaran yang tanpa batas. Itu. Ibu, berat sekali ya episode kali ini. Masa berat sih, kita ngomong santai gak berat kan ya. Tinggal mungkin perlu, ya ibu juga gitu ya, bagaimana tetap merenungi semua setiap kejadian gitu. Pasti itu ibu percaya ya, ada tanda-tanda yang Tuhan berikan juga buat kita, tinggal bagaimana ketajaman kita, mengasah ketajaman dan pikiran itu dengan menjaga kejernihan pikiran dan hati itu, sehingga ada hal-hal yang tidak bisa ditangkap dengan hanya pendengaran dan mata kita. Tapi pada saat ini tidak bisa menangkap, bergunalah ketajaman hati untuk menangkap itu gitu. Tapi sebaliknya, kalau hati kita misalnya, namanya juga manusia lagi terpengaruh itu, maka ini bisa menangkap juga dengan ketajaman pikiran kita gitu. Ibu, terima kasih banyak. Ya ibunya ngoceh terus. Enggak lah, seneng. Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama, sudah berkarya Nak. untuk bangsa kita. Terima kasih sudah Alhamdulillah, menginspirasi Masya banyak Allah. Ini orang. senang. Dan terima kasih sudah sharing cerita ibu yang sangat luar Terima biasa. kasih juga. Perjalanan hidupnya ibu. Masya Allah. Semoga kita yang nonton Amin, bisa amin. mendapatkan ketenangan. Amin. Dan semoga kita juga bisa jadi tadi ya Bu ya, berkah. terbuka Amin. secara batin dan Amin. pikiran. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga ibu, sangat terhormat kasih. sekali diundang di sini di ngobrol sore ngobrol semaunya. Maaf ya. Susah ya, Kalau udah NSS. ngobrol semaunya NSS. Iya. Terima kasih juga gitu ya. Mudah-mudahan pasti follower kamu atau fans kamu adalah anak-anak muda gitu ya. Ini bisa memberikan manfaat dan berkah. Amin. Dan ini akan memberikan manfaat dan berkah juga buat masa depan Indonesia. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Ibu terima kasih banyak. Sama-sama sayang. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton. Dan jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya hanya di CXO Media. Aku pamit, bye-bye.